Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan demo panci nih. Ya, karena saking bingung, ada panci yang bisa dipakai buat kompor induksi, ada yang enggak. Nah, kata yang di Google, ciri-ciri kompor induksi itu katanya yang bisa nempel magnet, yang baja, stainless dan sebagainya. Ini kayak ini. Kalau ini jelas bisa ya. Ini bisa. Nah, yang jadi masalah ini kompor yang lagi ini apa ya? Menanak air. Ini mau bikin air jadi jam 9, jam 10. Oh, udah over voltage, udah 60 volt. Jadi harus kita manfaatkan produksi dari 900 watt. Nah, ini si pancinya ini nggak nempel nih tuh. Ini kompor induksi sesuai dengan teori yang kemarin dibahas, bahwa bedanya kalau kompor induksi itu menginduksi peralatan maksatnya, bukan memindahkan panas. Jadi kompor ini nggak panas nih kalau kita sentuh, beda dengan kompor listrik yang konvensional. Nah, jadi tidak semua panci itu harus nempel magnet baru bisa dipakai buat si kompor induksi. Tapi paling bagus tentu yang magnet nempel seperti ini. Nah, ini nempel. Nah, ini si pasangannya ya. Nah, ini juga nih kompor yang udah nggak ada pegangannya. Ini masih bisa dipakai buat kompor induksi ini. Nah, kalau ini yang khusus, yang wajan induksi yang ada bolong-bolong seperti ini udah jelas, ini nempel. Cuma ini hitam karena dulu dipakai ke kompor gas ya, jadi hitam, salah. Nah, ini jelas, ini daya magnetnya ini lebih kencang ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau nyoba beli kompor induksi, peralatan masaknya kalau mau yang khusus pakai wajan induksi, atau kayak ini yang biasa kita pakai buat camping, ini juga bisa. Kita tes ya, dia nempel apa enggak. Nah, ini nempel magnet. Nah, yang buat peralatan camping yang 20 ribuan kalau nggak salah gitu gini, ini bisa buat sekedar nyalain kopi. Jadi kalau main PLTS, pingin kopi yang wajannya belum kebeli, tapi kompornya kita udah nyicil, bisa pakai peralatan minum gelas seperti ini untuk sekedar manasin air. Begitu guys. Ini udah 20 menit. Nah, ini minusnya kalau kita masak pakai kompor induksi, karena ini tergantung dari dayanya ya. Ini kompor induksi Tori tipe jadul yang maksimalnya cuma 650 watt. Yang tipe kekinian itu udah 1200 lebih lah dayanya, sehingga pasti lebih cepat. Cuma kalau pakai 1200 PLTS kita nggak kuat. Jadi ini yang paling ideal untuk skala PLTS dengan aki 2x120 ampere, panelnya 900 watt peak. Kita lihat. Nah, ini udah 20 menit baru keluar seperti ini ya. Mungkin setengah jam lah sampai dia mendidih ya. Nah, kalau pakai gas tentu lebih cepat. Lebih 10 menit atau 15 menit mungkin udah kelar. Jadi kalau masak pakai kompor induksi itu baru apa ya namanya ya? Ya baru kok dimatiin? Baru level edukasi aja kali ya. Kalau kita harus nyantai, bukan buat keburu-buru atau gimana. Ya, jatuh. Oke, jadi itu dari sisi
alat masak yang bisa digunakan di si kompor induksi Tori. Nah, untuk fungsi-fungsinya sih ini sama lah ya. Kita mau pijit apapun, daya yang dibutuhkan listriknya itu sama. Saya mau pijit, cuma bedanya kelihatannya ini ada ininya aja, apa sih namanya, masa durasinya aja. Kalau kita pilih yang menghangatkan susu ini, dia nanti ada jedanya gitu. Jadi cuma menghangatkan, bukan buat memanaskan air. Kalau yang 650 untuk sop itu kontinuitas dari power energi yang dibutuhkannya itu nggak terputus. Kemudian untuk timer ini, ternyata ini timernya bukan timer untuk menyalakan, bukan timer untuk mematikan. Misalkan seperti ini nih, lagi jalan, kita mau matikan 5 menit ke depan, ada timer. Kok kepicit lagi. Nah, ternyata sifat timer ini ada timer untuk menyalakan ya. Jadi kalau kita setting 5 menit, itu 5 menit kemudian si kompor baru nyala. Aneh juga ya. Kenapa gitu ya? Saya kurang paham juga. Saya belum nyoba sih, cuma saya lihat di YouTube, di channelnya siapa lupa tuh. Jadi timer ini adalah untuk menyalakan si kompor induksi Tori ini. Yang kemudian kaca, ternyata juga kaca ini bisa diganti dengan kaca biasa ya. Saya kira ini khusus. Jadi di YouTube itu ada yang beli terus pecah, terus dia unboxing ganti dengan kaca biasa, ternyata masih jalan. Jadi yang penting itu adalah komponen yang di dalam si kompor induksi ini. Itu yang paling penting, kumparan induksinya yang ternyata itu lebih penting daripada alas ininya, alas kaca keramiknya doang nih. Kalau kaca ini bisa dipakai kaca biasa yang mungkin ukuran berapa ya, 3 atau berapa nih, 3 mili atau ukuran sekian lah itu. Nah, jadi si kompor induksi ini ya saat ini lebih bersifat untuk serep gitu ya. Kalau gas nggak habis, kemudian mataharinya juga lagi panas, tapi kalau hujan mendung ya kita kepaksa nggak bisa pakai. Kalaupun mau pakai ke PLN, tentu jatuhnya jadi lebih mahal, karena untuk masak air aja ini butuh sekitar 1 kWh, berarti sekitar 1.500 perak ya. Kalau 1 kWh itu sekali masak, kok dipegang panas loh. 1 kWh, kalau 1 kWh itu sekitar 1 jam memasak. Ini udah mau 30 menit. Nah, ini 260 watt hours. Ya sekitar segitulah ya. Jadi untuk masak, kalau saya ukur mau masak apapun kan durasi itu sekitar sejam. Berarti biaya untuk menyalakan si kompor induksi ini untuk 1 jam masak sekitar 1.500. Nah, tinggal dikalkulasi aja kalau pakai gas itu berapa jam tuh kalau kita memanfaatkan 1 tabung gas, baik yang biru ataupun yang kuning buat serep nih. Karena kalau di kota kadang agak susah ya nyari tabung biru habis, kita darurat naik motor harus punya yang tabung gas melon. Oke, pembahasan perpancian mungkin itu sharingnya ya. Jadi dalam memanfaatkan energi listrik, mau nggak mau kita juga harus belajar tentang peralatan yang support kepada kompor induksinya. Nah, kalau yang tipe-tipe seperti ini nih, nah ini jelas nggak bisa
tidak bisa menghantarkan induksinya. Jadi kalau ada diskonan flash sale kompor induksi, tapi kita belum punya PLTS, belum punya kompornya, sikat aja dulu. Ya, ini kalau beli bisa kena maksim nih 150 atau 200 lah gitu. Lumayan juga. Kalau yang murah-murah kan 20-30 ribu tuh udah bisa kita miliki. Oke, jadi perpancian bisa kita koleksi. Nanti buat ngukus garang asem, bikin rendang, nanti ditentukan oleh ukuran si panci. Kayak kemarin bikin garang asam, ternyata kita butuh buat innernya gitu, pot innernya butuh panci yang lebih tinggi ya, biar masak apapun bisa diakomodir oleh si kompor induksi ini. Oke, demikian ulasan tentang perpancian yang mungkin bisa dihadiahkan buat istri tercinta. Panas. Pakai itu dong, pakai apa sih? Bukan pegangan itu. Itu buat bikin apa ya? Bikin air kan. Lama ya. Nggak cukup. Nah, PLTS 900 watt peak dengan 2 aki untuk dipakai memasak, kondisinya terlalu mepet ya. Jadi kalau di bawah jam 12, di bawah jam 11, kalau untuk pemanfaatan kompor induksi masak 30 menit aja itu akinya udah di bawah 12 volt. Jadi kalau teman-teman settingannya mau menghemat LPG dengan panel 9 atau 10 watt peak, akinya harus ditambah lagi minimal 3 atau 4 biar menjadi lebih stabil. Kalau 2 seperti ini, nah kita 30 menit atau 45 menit itu si kompor harus kita turunkan dari 650 ke mode yang lebih rendah lagi. Bahkan ini saya pindahin tadi karena udah di bawah 11, saya pindahkan ke mode 80, daya 80 doang ya. 80 itu cuma on off buat ngangetin doang, bukan untuk memasak air gitu ya. Nah, tapi dari sisi input, biasanya kalau panasnya terik 900 watt peak itu bisa menghasilkan sekitar 600 watt. Jadi sebetulnya untuk memasak ketika peak, ketika sun peak hours, 900 watt itu memang imbang dengan daya si kompor induksinya. ...500 sampai 600 watt. Ini jam 11 kurang. Kita akan tambah lagi. Sekarang 80, kita naikkan ke 200. Nah, karena tadi voltage akinya turun, jadi kita turunkan ke 80. Modenya ngangetin susu, padahal kita lagi ngerebus air. Kita naikin lagi ke 200. Nah, kalau air kayak gini sebenarnya udah matang belum sih? Udah aja kali ya. Ini air sumur, namanya juga di Bekasi. Sudah 32 menit. Oke, saya naikkan lagi ke posisi water alias ngerebus air 650. Nanti kita lihat kinerja si akinya ngedrop atau gimana. Mudah-mudahan dalam 5-10 menit airnya udah matang.
Jadi perlu 300 sampai 400 watt hours untuk merebus air sepanci gini. Ini buat satu hari sekeluarga. Nah, setelah kita naikkan ke 650 mode ngerebus air, si aki turun lagi nih ke 12 ya. Jadi aki balancernya bekerja keras menyeimbangin. Nah, untuk aki yang di seri juga ini katanya ada salah satu aki mungkin yang kena beban kerjanya lebih berat. Cuma saya nggak tahu yang kutub merah atau hitam. Jadi kenapa si aki itu harus dirotasi biar ya lokomotifnya ini gantian lah gitu ya. Ini kelihatannya yang lebih parah si aki yang ini, yang lebih cepat ngedrop ya. Atau memang kondisi akinya juga yang ini lebih udah mau setahun soalnya. Nah, udah mulai dekat 11, padahal input dari panel masih di atas 500 watt. Nah, ini enaknya lagi di rumah, mumpung disuruh di rumah, nggak boleh ke kantor, jadi nyambi kayak gini lah. Nah, ini udah di bawah 11, kita harus turunin lagi. Nah, karena voltage-nya udah turun lagi di bawah 11, kita harus turunin lagi nih. Masih belum matang juga ya. Kita turunin, ya nggak bisa nih. Kita harus mijit salah satu menu dulu, baru bisa diturunin. Kita coba 200 aja nih. Sebenarnya udah kali ini ya. Sampai 10 menit ke depan dah. 36 menit bro. Oke, 48 menit setelah on off. Nah, akhirnya mateng. Loh, jadi ngerebus air sepanci, ini berapa liter ya? Sepanci agak gedean itu 40 menit dengan kondisi pas-pasan. Oke, akhirnya mendidih nih air 50 menit. Sekitar 470 watt hour, setengah kWh ya. Setengah kWh itu kalau pakai listrik PLN itu setengah kali 1467, jadi sekitar 700 perak buat kita masak air sepanci ini. Kita harus bayar ke PLN untuk tarif per 2200 setengah kWh. Jadi 1 kWh yang 1400-an itu tarifnya, itu berarti bisa buat 2 kali merebus air. Nah, ini 650 sudah mendidih, sudah bergejolak gitu ya. Kita akan matikan saja. Alhamdulillah. Tinggal nanti ini mau buat termos, mau buat teh, atau mau buat apa, tapi biasanya sih pada bikin teh aja ya. Soalnya kalau nggak bikin teh nanti pakai kompor. Rutinitas ibu kalau belum pulang dia bikinin teh buat sore sampai malam gitu. Jadi kalau kita nggak bikin teh kopek, lah habisin aja. Oke, demikian tutorial membuat teh, air teh. Enak bau tehnya.
Oke, kloter pertama masak jam 11 setelah kelar ngerebus teh. Nanti jam 12 jam 1 kita lihat apakah bisa masak lagi. Hanya 28 menit ternyata kalau masak airnya di jam 12 siang. Masak teh udah, masak nasi udah, kopi maker udah, nyuci udah, nyetrika udah. Masih mantap. Waduh, masih 13.9, baru jam 1 ini. Kayaknya sih hari ini isinya ngerebus air. Udah 2 panci. Baiklah, kita rebus yang ketiga karena ini udah 14 volt lagi. Voltage 50, ampere masih 5 dan 8. Oke, sekarang panci yang ketiga nih. Yang pertama tadi bikin air teh, panci gede udah. Kemudian panci yang kedua buat stok air putih. Nah, yang ketiga kita ngerebus lagi. Panci yang ketiga tadi 29 menit, satu panci menghabiskan 295 watt hours. Sekarang kita reset pakai tusuk sate. Oke. Kita ucapkan bismillah. Kita akan mulai lagi proses uji coba ngerebus air. Perlu berapa watt hours biar kita ada patokan kalkulasi buat teman-teman yang mau bikin kompor bertenaga listrik energi surya. Bismillah. 650 modenya, kompor induksi Tori 300 ribuan, modenya nanak air 650, tapi kalau real di tarikan pertama 730. Jadi seperti lemari es ataupun pendingin. Nah, tarikan pertamanya pasti dia lebih tinggi dibandingkan setelah daya konstannya ya. Ini masih 720, turun nanti sampai ke level 600-an. Oke. Setengah jam kemudian kita lihat airnya sudah matang. Nah, ini tusuk sate buat alat ngeriset voltmeter. Jadi saat ini sedang colok, ini colok ke on grid, kemudian yang off gridnya merebus air. Nah, ini bedanya nyalain kompor induksi di jam 12 ke atas sampai jam 2 dengan jam 10 sampai jam 12. Stabil di atas 12 volt. Nah, nanti begitu lewat jam 2 mataharinya udah mulai turun, jadi harus mulai stop untuk load yang besar, yang ekstrim. Oke, 26 menit 270 watt hours sudah matang. Harus ke 4 panci dalam sehari masaknya. Oke, panci ke-4 sudah matang juga. Teh 1, air putih 1 udah masuk panci sana. Ke-4 baru matang, 23 menit 240 watt hours. Kita nyalain lagi kopi maker. Hari ini produksi 3,2 kWh. Wih, mantap.
12,5 modal buat sampai besok pagi.